We obtain appreciation from leading institutions because of our visionary management and reliable resources. We are continuously creating more positive change, showcasing the embodiment of our hard work in providing benefit to the society. Answer the challenge by the cruise tourism industry by providing international terminal services for passengers. We are attempting to be the nation's tourism storefront, so they are able to create unforgettable vacations. We also contribute to the government's program to supply electricity to all regions in the state, providing lighting hopes. Additionally, we accommodate ideas and provide opportunities. We have opened the space for industry players to develop the creative economy. For Indonesia, integration means hope. Connectivity is the instrument. When Nusantara is strongly connected, when Indonesia is globally integrated, then its economy will be more advanced. Its development will be more evenly distributed. Thus, we keep moving to continue the struggle, to be the pioneer in all of our service aspects, to inspire all industry players to contribute, to provide high-quality ports and service. Because we are Pelindo 3, the pioneer of port business. Kita juga perlu sebuah fondasi yang kuat, sebuah nilai yang menjadi panduan kita untuk bergerak. Hari ini juga saya ingin menetapkan akhlak sebagai core value, dan tentu logo baru Kementerian BUMN ini dengan nilai baru merupakan dua komponen yang saling menguatkan. Kita tidak boleh kehilangan momentum. Insya Allah saya yakini dengan kerja keras kita semua, dengan akhlak kita sebagai core value, bismillah, lillahi ta'ala, Allah akan memudahkan. Menghadapi tantangan dan peluang bisnis selalu memerlukan perubahan strategi dari waktu ke waktu. Perubahan strategi bisnis akan berjalan jika didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki budaya kerja yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Nilai-nilai utama akhlak yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif adalah nilai-nilai yang selaras dengan strategi bisnis Pos Indonesia. Nilai-nilai akhlak akan mendorong seluruh insan Pos Indonesia berkinerja lebih baik. Nilai-nilai utama akhlak selanjutnya menjadi nilai-nilai utama budaya perusahaan PT Pos Indonesia yang harus diimplementasikan dalam perilaku kerja insan Pos Indonesia pada semua level. Selarasnya budaya kerja insan Pos Indonesia dengan strategi bisnis diyakini mampu mendorong pertumbuhnya bisnis perusahaan untuk mewujudkan Pos Indonesia juara. Amanah, kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten,
Kami terus belajar dan meningkatkan kapabilitas. Harmoni, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, kami terus-menerus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Akhlak sebagai nilai-nilai utama budaya perusahaan telah diluncurkan pada tanggal 14 September 2020, di mana semua direksi dan karyawan Pos Indonesia membacakan 3 komitmen. 1. Menerapkan nilai-nilai utama akhlak sebagai budaya kerja. 2. Mengintegrasikan nilai-nilai utama akhlak dalam sistem dan prosedur yang berlaku. 3. Menjadikan nilai-nilai utama akhlak sebagai dasar pembentukan karakter sumber daya manusia. Selanjutnya, melalui keputusan Direksi nomor 070-Dirut-0920, Direksi PT Pos Indonesia Persero menetapkan visi, misi, objektif strategis, dan budaya perusahaan yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran nomor 045-Dir2-1020 tentang penerapan akhlak sebagai nilai-nilai utama budaya perusahaan. Rangkaian kegiatan sosialisasi online telah dilakukan dari Regional 1 hingga Regional 11 termasuk para KUPT-nya. Demikian juga di semua direktorat, non-direktorat, di kantor pusat, dan anak usaha, serta lembaga afiliasi. Informasi dan edukasi nilai-nilai dan perilaku akhlak telah disampaikan melalui berbagai media visual dan online. Pintu akses menuju informasi dan edukasi nilai-nilai dan perilaku akhlak telah dibuka lebar melalui aplikasi messaging, website, dan sosial media. Akhlak telah menjadi nilai-nilai dasar budaya kerja kita. Saatnya kita mulai menyelaraskan perilaku kerja kita dengan nilai-nilai akhlak, merubah kebiasaan kita, cara pandang kita, cara kerja kita yang efektif dalam mengangkat kinerja Pos Indonesia, menjadikan Pos Indonesia juara. Kami segenap jajaran Regional 1 PT Pos Indonesia Sumatera Utara Aceh siap menerapkan nilai-nilai utama budaya perusahaan akhlak. Akhlak pasti bisa. Kami jajaran Regional 2 siap mengimplementasikan budaya akhlak. Pos Indonesia juara. Budaya akhlak pasti bisa. Regional 2 rancak mana? Kami Regional 3 menerapkan budaya akhlak. Kami jajaran Regional 4 Jakarta siap menerapkan budaya akhlak. Kami dari Regional 5 Bandung siap menerapkan budaya akhlak. Pos Indonesia juara. Budaya akhlak pasti bisa. Kami dari Regional 6 Jawa Tengah dan daerah istimewa Jakarta
siap menerapkan budaya akhlak. Pos Indonesia juara, akhlak pasti bisa. Kami dari Regional 7 siap melaksanakan budaya akhlak. Akhlak bisa. Kami Regional 8 dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur siap melaksanakan budaya akhlak. Pos Indonesia juara, budaya akhlak pasti bisa. Kami di Regional 9 siap menerapkan budaya akhlak. Akhlak bisa. Kami Regional 10 siap menerapkan budaya akhlak. Yakin bisa. Kami Mari wujudkan budaya akhlak. Zaman yang terus bergerak, sambut dengan semangat. Saatnya menjawab segala tantangan masa depan. Baju semua potensi SDM unggul kita. Mantapkan langkah menuju Indonesia maju. Memegang nilai utama, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kita maju bersama. Pelindo 3 wujudkan visi misi. Pelindo 3 menjadi smart operator pelabuhan berskala dunia. Tibakan kebanggaan. Pelindo 3 tebarkan kecintaan. Pelindo 3 bersinergi dalam harmoni dan berkarya mengukir prestasi. Pelindo 3 Billboard of Indonesia. Yang itu yang bumper. Bumper nggak ada bumper. Bumper ini video pada ini ada bumper. Mantap kok. Terkopi dan ayo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Selamat menyaksikan acara BUMN Culture Talk Series ke-6. Semua guru, semua murid. Perkenalkan, saya Rizky Nurjasa dari PT Pos Indonesia akan memandu acara. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, Bapak dan Ibu penggerak corporate culture dari seluruh BUMN di Indonesia. Dan kali ini dipersembahkan oleh Pos Indonesia dan Pelindo 3. BUMN Culture Talks diadakan 1 bulan sekali, dan kali ini seri ke-6. Sebelumnya seri ke-5 dipersembahkan oleh PT Jasa Marga Persero.
Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan kita ilmu yang lebih lagi serta sharing pengalaman untuk dapat diaplikasikan dalam menunjang kinerja kita masing-masing. Kami mendoakan agar Bapak Ibu saat ini sehat walafiat, juga tetap bersemangat, dan juga dapat bekerja lebih efektif lagi meskipun kondisi pandemi saat ini. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara hari ini, kita akan membacakan ground rules acara BUMN Cultural kinerja kita masing-masing. Bekerja lebih efektif lagi meskipun kondisi agar Bapak Ibu saat ini sehat walafiat. Baiklah, Bapak Ibu juga baik, ini adalah ground rules dari acara hari ini. Diharapkan dapat menggunakan media laptop agar koneksi jaringan stabil, kemudian hadir tepat waktu. Acara Culture Talks kali ini juga dapat Bapak Ibu saksikan melalui live streaming YouTube, melalui /bit.ly/bumn_CTS6. Kemudian juga untuk Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk Q&A, dapat juga mengklik di bit.ly / yang ada tertera di layar monitor. Q&A _ BUMN Culture Talks Series ke-6. Next, ada lagi. Selanjutnya, tata tertib Zoom Meeting BUMN Culture Talk Series ke-6 ini, peserta wajib menggunakan virtual background seperti template yang tertera di layar monitor. Juga peserta wajib untuk meng-on-kan kamera video selama acara berlangsung. Silakan untuk mengubah namanya dari nama kemudian instansi. Contoh tertera adalah Asep Suparman, kemudian Pos Indonesia. Dan kami himbau juga untuk seluruh peserta untuk dapat mengisi presensi peserta melalui bit.ly /presensi_BUMN Culture Talk Series 6. Atau Bapak Ibu juga bisa men-scan QR Code yang tertera di layar monitor. Baiklah, Bapak Ibu peserta BUMN Culture Talk Seri ke-6, sebelum memulai seluruh acara, kita akan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memanjatkan doa semoga acara ini hari ini berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat lebih untuk kita semua yang mendengarkan. Dan di tengah-tengah kita juga telah hadir 2 orang narasumber yang akan memberikan materi pada siang hari ini dari Pos Indonesia dan dari Pelindo 3. Dari Pos Indonesia telah hadir Vice President Culture Management, yaitu Bapak Muhammad Said Haryadi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Pak Said, selamat siang. Selamat siang, Mas Ciki. Selamat siang semuanya. Wah, tampaknya semangat sekali Pak Said, sudah ready hari ini ya. Siap, oke. Dan saya juga akan menyapa dari Pelindo 3 yang hadir, yaitu Senior Manager Strategi dan Kesisteman SDM, Bapak Rendra Krestiawan. Selamat siang Pak Rendra. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Salam sehat. Sehat, alhamdulillah. Semoga Bapak juga sehat selalu dan tampaknya juga sudah semangat untuk memberikan pemaparan materi pada siang hari ini. Dan silakan sekali lagi Bapak Ibu nanti bisa berpartisipasi di akhir sesi untuk mengajukan Q&A, dan kami akan memberikan juga hadiah hiburan kepada peserta 6 peserta yang akan kami kirim langsung nanti dihubungi oleh pihak admin. Baik, kita akan langsung saja untuk menuju peserta narasumber pertama, yaitu untuk memaparkan materi Akhlak Journey Pos Indonesia dengan tema Membangun Budaya Mewujudkan Kinerja Terbaik, yang akan disampaikan langsung saja akan memberikan juga hadiah hiburan kepada narasumber pertama, peserta yang akan langsung saja untuk tema Membangun Budaya Mewujudkan narasumber pertama terbaik akan tema Membangun Budaya Mewujudkan Kinerja Terbaik, yang akan disampaikan langsung saja untuk tema Membangun Budaya Mewujudkan narasumber pertama terbaik yang akan
Langsung saja tema membangun budaya mewujudkan kinerja terbaik dapat disampaikan. Langsung saja tema. Baik, akan hadir sesaat lagi Pak Said Haryadi. Beliau lahir di Kebumen tanggal 11 Januari tahun 1967, menempuh pendidikan terakhir Magister Manajemen Unpas, spesialisasi Manajemen Pemasaran tahun 2013. Dan posisi saat ini adalah Vice President Culture Management. Posisi sebelumnya adalah Head of Business Development Asia Pacific Post Singapore. Penghargaan yang pernah diraih adalah Satya Lencana Wirakarya Pos dan Telekomunikasi dari Presiden Republik Indonesia. Tidak lama-lama lagi, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber pertama kita, Bapak Muhammad Said Haryadi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ingin cek suara apakah bisa didengar dengan baik, teman-teman. Terima kasih. Bisa, Pak. Benar, Pak. Terima kasih rekan-rekan para penggerak budaya BUMN. Hari ini saya sangat berbahagia bisa berada di tengah rekan-rekan semua pada acara Culture Talk Series 6, semua guru, semua murid. Hari ini kami dari PT Pos Indonesia dan Pelindo 3 mendapat kesempatan untuk sharing informasi tentang bagaimana penerapan akhlak di perusahaan kami. Mudah-mudahan dari apa yang kami sharingkan ini bisa paling tidak sedikit menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, langsung saja kita mulai, teman-teman para penggerak budaya di BUMN. Teman-teman, kita mengambil judul dari PT Pos, Akhlak Journey Pos Indonesia, membangun budaya perusahaan, mewujudkan kinerja terbaik. Bagi PT Pos Indonesia ini, judul ini menjadi penting karena untuk meyakinkan para karyawan bahwa dengan budaya yang kuat itu maka dan selaras dengan strategi bisnis, maka kinerja bisnis juga akan menjadi lebih baik. Tidak banyak yang akan kita sharingkan dengan teman-teman semua, ya hanya 3 sub-judul. Yang pertama, bangunan budaya akhlak Pos Indonesia, kemudian strategi implementasi dan program dan aktivasi. Yang pertama, bangunan budaya perusahaan Pos Indonesia. Ini yang pertama kita buat pada saat launching implementasi akhlak di PT Pos Indonesia. Jadi core value akhlak tentu saja seluruh BUMN sama. Akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, kolaboratif. Kemudian kita juga bangunannya yang kedua adalah 18 perilaku yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Tentu saja semua BUMN sama. Tetapi kemudian kami merasa perlu untuk menjabarkan lebih rinci ke dalam perilaku-perilaku yang lebih observable dan lebih measurable bagi kami. Yang ini kita sebut sebagai panduan perilaku umum, di mana ini berlaku bagi semua karyawan PT Pos Indonesia. Dan wujudnya nanti dalam bentuk do and don't. Selanjutnya, karena kami juga memiliki karyawan yang bekerja pada pekerjaan teknis, maka kami juga menjabarkan panduan perilaku umum ini ke dalam panduan perilaku khusus, di mana ini berlaku pada kelompok-kelompok pekerjaan teknikal. Inilah kira-kira bangunan budaya perusahaan PT Pos Indonesia. Kita akan lihat satu persatu. Ini tentu saja semua sama.
Saya ingin memperlihatkan beberapa contoh desain. Yang paling kiri ini adalah desain untuk wallpaper di handphone. Kemudian yang tengah ini adalah poster, dan yang paling kanan saya ini adalah desain banner yang kita buat. Kita akan melihat sepintas tentang bagaimana kami menjabarkan perilaku utama dari yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN menjadi perilaku umum. Ini tidak akan saya baca semua, tapi barangkali 1-2 kita baca. Misalnya perilaku utama tentang bagaimana memenuhi janji dan komitmen kita jabarkan ke dalam panduan perilaku umum. Jadi yang perilaku yang harus dilakukan adalah bertindak sesuai ucapan, kemudian menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan adalah bertindak menyelisih ucapan dan menunda-nunda pekerjaan. Kemudian berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Perilaku yang harus dilakukan adalah berkata jujur, bertindak adil, dan disiplin waktu. Kita lanjutkan terkait dengan kompeten. Kita lihat yang misalnya menghasilkan kinerja dan prestasi yang memuaskan. Kita jabarkan ke dalam beberapa perilaku, misalnya bekerja secara terencana, terstruktur, dan sistematis, kemudian melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan tugas, dan memberikan layanan yang memuaskan pelanggan. Sebaliknya, perilaku yang tidak boleh dilakukan adalah bekerja tanpa perencanaan yang baik, menyelesaikan tugas tanpa kesungguhan, dan memberikan layanan yang mengecewakan pelanggan. Kita lanjutkan di panduan perilaku umum untuk harmonis. Kita akan baca salah satunya, misalnya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kita jabarkan menjadi perilaku yang harus dilakukan adalah yang pertama, menghargai pendapat, karya, ataupun sikap orang lain. Yang kedua, mau mendengarkan orang lain. Dan yang ketiga, berempati terhadap orang lain. Lanjutkan. Perilaku loyal. Perilaku loyal kita ambil misalnya rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kita jabarkan menjadi pertama, mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, berusaha mengoptimalkan hasil dan memperkecil biaya. Dan yang ketiga, bangga menjadi insan pos. Ini loyal, penjabaran dari perilaku. Saya lanjutkan yang adaptif. Salah satu perilaku utamanya misalnya cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Kita jabarkan menjadi mau berubah dan berkompromi, kemudian cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Kemudian terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Kita jabarkan melakukan perbaikan terus-menerus dengan menerapkan cara kerja dan teknologi yang relevan. Dan bertindak proaktif kita jabarkan menjadi aktif mengambil tindakan menghadapi perubahan dan kreatif membuat solusi-solusi baru yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian yang kolaboratif. Yang kolaboratif belum muncul ya? Sudah. Oke, yang kolaboratif kita ambil satu contoh saja yang
Nomor 3, perilaku utamanya menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kita jabarkan menjadi pertama, memiliki tujuan yang jelas dalam menjalin kemitraan. Kedua, menciptakan value baru dengan pemanfaatkan sumber daya bersama. Dan berbagi sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan bersama. Ini kira-kira lah panduan perilaku umum yang berlaku untuk semua karyawan PT Pos Indonesia sebagai penjabaran dari perilaku utama yang 18. Selanjutnya, panduan perilaku khusus itu beberapa kelompok pekerjaan, misalnya pengantar, kemudian petugas loket, kemudian pemasaran, kemudian karyawan operasi, kemudian staf administrasi, ya itu. Kita ambil satu contoh saja dan hanya untuk perilaku amanah saja, pengantar misalnya. Untuk amanah karyawan pengantar, misalnya kita ambil perilaku utamanya adalah bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Kemudian kita ambil yang menurut kita prioritas untuk pengantar adalah menghasilkan output pekerjaan sesuai melebihi target. Ini panduan perilaku umumnya. Tidak jabarkan menjadi perilaku khusus, melakukan delivery order seluruh kiriman sebagai bukti penerimaan, mengantar secara tuntas sesuai jam antaran, update status lengkap, dan seterusnya. Jadi ini contohnya kira-kira panduan perilaku khusus untuk pengantar. Ini bangunan budaya perusahaan yang dibuat oleh PT Pos Indonesia. Rekan-rekan semua, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan dulu Mares Akhlak dari Pos Indonesia. Oh, enggak ada. Pos Indonesia berkomitmen berdedikasi membangun negeri, melangkah yakin menuju visi yang pasti, dengan budaya akhlak pasti terjadi, bekerja amanah dan kompeten, membangun harmoni dan loyalitas, berbisnis dengan lincah dan adaptif, membangun kerjasama yang sinergis demi Indonesia yang sejahtera. Ayo kita bekerja dengan akhlak, ayo kita maju dan sukses dengan akhlak, jadikan akhlak pedoman nilai bersama untuk kejayaan Pos Indonesia. Kami insan Pos Indonesia berkomitmen berdedikasi membangun negeri, melangkah yakin menuju visi yang pasti, dengan budaya akhlak pasti terjadi, bekerja amanah dan kompeten, membangun harmoni dan loyalitas, berbisnis dengan lincah dan adaptif, membangun kerjasama yang sinergis demi Indonesia yang sejahtera. Ayo kita bekerja dengan akhlak, ayo kita maju dan sukses dengan akhlak, jadikan akhlak pedoman nilai bersama untuk kejayaan Pos Indonesia. Ayo kita bekerja dengan akhlak, ayo kita maju dan sukses dengan akhlak, jadikan akhlak pedoman nilai bersama untuk kejayaan Pos Indonesia. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, teman-teman. Suara saya bisa didengar dengan baik? Terima kasih.
Strategi penerapan budaya akhlak. Yang pertama kita mulai tentu saja ketika menyusun strategi adalah tujuan atau goals. Jadi goals kita dalam penerapan budaya akhlak yang pertama adalah bahwa nilai-nilai utama akhlak beserta perilaku utama dan panduan perilakunya diterapkan oleh semua karyawan dan karyawati Pos Indonesia termasuk direksi dan komisaris. Kemudian yang kedua, nilai-nilai utama akhlak menjadi sistem nilai yang menjiwai ya rumusan pada sistem dan prosedur yang berlaku di PT Pos Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai utama akhlak beserta turunannya dijadikan sebagai dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di PT Pos Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita memiliki roadmap. Ya, ini yang kita lihat, ini adalah 3 tahun. Di tahun 2020 kita setting foundation, kemudian 2021 establishing new culture dan driving better performance. Kemudian next year-nya adalah maximizing growth with strong culture. Untuk ini saya kira yang lain juga sama, proses penerapan budaya akhlak melalui tahapan sosialisasi, di mana sosialisasi ini lebih kepada level knowledge saja, awareness. Kalau dalam bahasa taksonomi belum itu sekedar tahu saja. Kemudian kalau yang internalisasi ini sudah sampai kepada understanding, pemahaman. Kemudian yang implementasi tentu saja dalam taksonomi belum pada aplikasi, bagaimana bisa mengaplikasikan ke dalam perilaku. Kemudian yang berikutnya adalah monitoring evaluasi. Nah, tentu saja untuk penerapan budaya, saya kira kawan-kawan juga sudah paham bahwa ini perlu keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu kita menetapkan beberapa penggerak implementasi budaya, mulai dari culture change leader, seluruh BOD merupakan role model, membuat komitmen, direction, dan support. Kemudian culture champion adalah para pimpinan unit kerja, semua kepala regional, SVP, VP, dan KUPT menjadi role model, harus memberikan komitmen, memfasilitasi aktivitas penerapan akhlak dan membentuk culture change agent serta mensupport aktivitas budaya akhlak. Berikutnya adalah culture change agent pada setiap unit kerja, di mana saat ini juga pada ikut dalam acara ini. Ini ada di semua kantor pos. Dia menjadi role model, mengelola aktivitas penerapan budaya di unit kerja dan membuat laporan aktivitas melalui aplikasi. Kemudian di pusat kita memiliki Culture Management Squad yang merupakan tim lintas fungsi. Dia tentu saja dia menjadi role model, merencanakan penerapan akhlak dan mengkoordinasi dan fasilitasi, kemudian mengelola aktivitas budaya nasional dan melakukan monitoring evaluasi aktivitas penerapan budaya akhlak. Inilah timeline yang kita canangkan, mulai dari persiapan tahun lalu di September, Oktober, kemudian sosialisasi November, Desember, dan tahun ini kita masuk pada internalisasi quarter pertama, kita aktivasi quarter kedua, dan kemudian reactivation juga di quarter ketiga, kemudian maintenance dari progress achievement. Ini kira-kira yang tahun ini kita akan buat dan sudah kita lakukan. Kita akan menayangkan beberapa program dan aktivitas, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Yang pertama, kita setiap triwulan membuat CEO Talk. Ya, ini kita buat dalam bentuk video, kemudian juga teksnya dimuat dalam, kita ada buletin bulanan dalam bentuk e-book, Akhlak News namanya. Akhlak News itu bulanan, CEO Talk ini triwulanan, merupakan evaluasi kinerja dan penetapan tema aktivasi perilaku akhlak oleh Direktur Utama. Kemudian kita juga
sebagai turunan dari CEO Talk, kemudian BOD Message, ya kita video wawancara dengan direktur teknis tentang evaluasi di bidangnya, dan kemudian nanti tuntutan perubahan perilaku yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dari direktorat teknis tersebut. Kemudian kita, seperti saya sampaikan tadi, kita punya buletin bulanan dalam format PDF dan e-book. Kita memuat informasi dari aktivitas internalisasi, aktivitas akhlak dalam 1 bulan, kemudian memuat juga kontribusi karyawan berupa artikel, sharing ide, dan liputan kegiatan akhlak. Kemudian disebarluaskan kepada karyawan melalui grup WA dan Telegram. Selain itu juga dimuat dalam website internal Wahana. Kemudian ini internal website Wahana kita. Di situ paling di halaman utamanya kita pasang, kita memiliki buku pintar budaya akhlak. Sebagaimana yang ada di layar itu buku pintar budaya akhlak, kita pajang di website Wahana di halaman utama. Itu ada menu khusus akhlak news juga di Wahana internal website. Kemudian ini kita memiliki kegiatan event campaign, aktivitas internalisasi, aktivasi akhlak yang relevan dengan hari-hari peringatan. Misalnya pada saat Ramadan kita mengeluarkan pesan akhlak Ramadan. Kemudian di Hari Ibu kita mengeluarkan pesan Hari Ibu. Ada juga lagu ingat-ingat pesan Ibu yang berisi akhlak. Kemudian pada Hari Kartini kita juga menyelenggarakan kegiatan. Kemudian event-event yang lain, ya ketika Hari Raya kemarin kita membuat video klip lagu Selamat Idul Fitri versi akhlak, diunggah di YouTube, di sosmed dan website internal, di-share kepada karyawan melalui pimpinan unit dan para squad unit. Coba kita dengarkan Selamat Idul Fitri versi akhlak. Sebulan berpuasa, menahan lapar serta dahaga, kini saatnya telah tiba. Idul Fitri membawa bahagia. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, maafkan kami.
kuasa kita berbenah menjadi tekun dalam ibadah. Jadi adaptif tentu tak mudah, perlu komitmen pantang menyerah. Paling indah bila kita berbagi, bagikan harta, bagikan rezeki. Ayo ciptakan kolaborasi, membangun kerjasama sinergi. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, maafkan kami lahir dan batin. Maafkan kami lahir dan batin. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan sedikit lagi. Selain program-program yang tadi, kita juga ada employee contribution, ya, employee sharing, liputan, kemudian artikel. Ini dipasang di website internal dan juga di buletin Akhlak News. Kita juga sudah melakukan kalau yang seperti sebagaimana dimaksud oleh Pak Alex Denny, embedding akhlak to human capital architecture. Kita di awal tahun sudah melakukan integrasi antara nilai-nilai akhlak dan panduan perilakunya diintegrasikan dengan mulai dari rekrutmen, sistem training and development, assessment, career and talent management, reward and punishment, dan performance management. Jadi seluruh aturan-aturan terkait dengan ini kita sudah integrasikan dengan nilai-nilai akhlak dan panduan perilakunya. Kita menyelenggarakan akhlak Grand Activation bersama Dr. Ari Ginanjar Agustian. Kemudian kita juga menyelenggarakan akhlak competition. Misalnya ini membuat video good and bad behavior. Yang di atas ini contoh good behavior, itu menolak pemberian tips, yang di bawah bad behavior menerima tips, ya. Dan pada bulan ini kita menyelenggarakan kompetisi lomba cover Mars Post Indonesia. Kita juga sudah melakukan pengukuran akhlak bekerjasama dengan SCT Consulting. Ini beberapa yang sudah diukur dan hasilnya sudah selesai. Nah, ini yang terakhir slide-nya, monitoring. Saya ingin sampaikan satu hal, bahwa yang kita tidak akan tahu apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di lapangan kalau kita tidak melakukan kunjungan on-site, sehingga memang kunjungan on-site ini sangat penting bagi kami untuk melihat sebenarnya yang sudah dilakukan kawan-kawan terhadap aktivitas internalisasi akhlak seperti apa, dan sikap tanggapan karyawan terhadap penerapan budaya akhlak seperti apa. Jadi monitoring selain dengan web, dengan telegram, dengan meeting, kunjungan ke on-site itu sangat penting menurut kami. Dengan slide ini maka presentasi dari PT Pos Indonesia selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak Muhammad Said Haryadi yang telah menyampaikan materi yang pertama, dan juga kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta Culture Talk Series ke-6, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui bit.ly/Q&A_BUMN Talk Series ke-6. Dan nanti akan mendapatkan hadiah bagi 6 orang yang beruntung, yang hadiahnya akan kami langsung kirimkan melalui pos instan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan narasumber yang kedua dari Pelindo 3. Kami menghadirkan Bapak Rendra Krestiawan. Beliau adalah Senior Manager Strategi dan Kesisteman Sumber Daya Manusia Pelindo 3. Baik,
Profil beliau, Pak Rendra, pendidikan terakhir S2 STIE SIA Surabaya, jurusan Manajemen tahun 2006. Posisi saat ini sebagai Senior Manager Strategi dan Kesisteman SDM Pelindo 3, dan posisi sebelumnya GM SDM Keuangan dan IT di PT PDS. Penghargaan yang pernah diraih, sertifikasi ahli pembangunan integritas bangsa tingkat nasional tahun 2020. Dan kali ini beliau akan membawakan materi tentang menciptakan pegawai yang bahagia dan produktif melalui akhlak. Pasti penasaran, kita langsung saja menghubungi yaitu Bapak Rendra Krestiawan. Kami persilakan Pak Rendra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat teman-teman semuanya, penggerak budaya ya di BUMN dan semua yang hadir pada siang hari ini. Dan juga tentunya pada Pak Said Haryadi ya, yang tadi sudah sharing pada kita semua tentang bagaimana program-program budaya diimplementasikan di PT POS. Nah, teman-teman sekalian, pada siang ini nanti kami akan sharing tentang sebagaimana yang tadi disampaikan ya. Topik utamanya adalah bagaimana menciptakan budaya kerja yang baik dalam rangka supaya nanti pada saat kita di perusahaan itu kita menjadi productive employee, creating happy and productive employee through akhlak. Ya. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu. Nanti ada beberapa yang kami jelaskan lebih detail, ada juga beberapa slide yang kami jelaskan secara umum. Baik, jadi presentasi kami ini nanti sampai akhir kami akan istilahnya nyawanya itu ada di sini ya. Jadi Peter F. Drucker itu pernah menyampaikan, if we talk about management, we talk about human behavior and human institution. Jadi kalau kita bicara manajemen, kalau kita bicara bisnis, maka tidak hanya kita bicara tentang institusi, tapi juga kita bicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Karena yang menjalankan semuanya itu adalah orang-orang yang tampil dalam perilaku-perilaku di tempat kerja. Baik, next slide. Baik, ini sekilas profil company kami, PT Pelindo 3. Ya, jadi untuk pengoperasian pelabuhan di Indonesia itu ada 4 Pelindo, jadi Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk Pelindo 3, jadi kami ada di 7 provinsi, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Bali Nusra, NTB, dan NTT, ya, menangani 44 pelabuhan di 7 provinsi tersebut. Baik, next slide. Slide berikutnya. Nah, bisnis utama kami itu ada pada kegiatan di pelabuhan, ya, khususnya jasa kepelabuhanan. Nah, ada 3 bisnis utama kami, yaitu jasa pelayanan kapal, kemudian ada jasa pelayanan barang,
tentunya barang-barang yang diangkut melalui moda transportasi laut, kemudian jasa penumpang, jadi penumpang kapal. Kemudian ada jasa-jasa terkait lainnya yang kami juga handle karena terkait dengan kegiatan jasa kepelabuhanan ya. Jadi mulai dari penampungan limbah, depo peti kemas pergudangan ya, suplai air dan listrik kapal ya, dan lain sebagainya, semuanya yang terkait dengan aktivitas jasa kepelabuhanan secara tidak langsung. Baik, slide berikutnya. Nah, ini susunan direksi kami. Jadi direksi kami ya itu masih muda ya beberapa. Jadi bukan beberapa. Jadi dari 6 ini relatif muda ya, yang di bawah 50 tahun ada 4 dari 6. Ya, jadi cukup muda untuk direksi sebuah BUMN. Dan ini semuanya adalah kader dari Pelindo 3. Ya, jadi semuanya berangkat dari penerimaan di Pelindo 3. Jadi full direksi kami dari Pelindo 3. Baik, berikutnya. Nah, ini anak perusahaan kami ya, Pelindo 3. Jadi ada 5 anak perusahaan, kemudian ada 13 cucu perusahaan, ya. Kemudian ada 5 afiliasi joint venture kami dengan beberapa BUMN yang lain atau perusahaan yang lain, ya. Jadi ada yang menghandle terkait jasa kepelabuhanan, ya, terminal operator, sampai ke yang fungsi-fungsi atau bisnis support seperti rumah sakit, kemudian maintenance alat, ya, properti dan lain sebagainya. Baik, berikutnya. Nah, baik, kalau kita lihat ya di dalam World GDP, ya, produksi domestik bruto ya, PDB. Jadi kita lihat era-era saat ini ya, era-era industri 4.0 itu membawa percepatan yang luar biasa, di mana peran teknologi ya, digitalisasi, kemudian teknologi internet ya, era perdagangan bebas itu membuat pertumbuhan GDP dunia melesat cukup cepat gitu ya dibanding pada era-era sebelumnya. Jadi kita lihat pada slide bahwa pada era-era sebelumnya untuk mencapai 10 triliun dolar itu memerlukan waktu 19 tahun, cukup lama ya, cukup lama. Sementara di era-era teknologi dengan disupport oleh internet, AI ya, digitalisasi, untuk mencapai GDP 10 triliun dolar itu hanya dibutuhkan waktu sekitar tidak kurang dari 2 tahun. Jadi ini menunjukkan bahwa kita memang tidak bisa lepas dari mengikuti perkembangan teknologi. Baik, slide berikutnya. Nah, ini adalah kondisi di kita. Ya, di kita itu maksudnya di lingkungan perusahaan, ya, khususnya di tempat kami juga di Pelindo 3 ya. Ada generation gap, ada knowledge gap ya. Jadi perbedaan usia yang jauh dengan pegawai senior mengakibatkan gap knowledge yang cukup besar ya. Jadi kita lihat karena setiap generasi itu membawa pengetahuannya masing-masing yang tentunya tidak selalu sama karena tiap generasi memiliki karakteristik masing-masing. Kemudian knowledge is power. Kita lihat bahwa ketakutan berbagi pengetahuan yang dapat menyebabkan tidak mendapatkan posisi. Ini artinya bahwa orang dalam kondisi tertentu ya, misalnya ada senioritas dan lain sebagainya, itu cenderung untuk menahan pengetahuan untuk dirinya sendiri karena ada kekhawatiran tertentu. Kemudian tacit knowledge ya, banyak pembelajaran namun tersimpan dalam pikiran pegawai. Kemudian kita lihat di Pelindo 3, 55% pegawai Pelindo 3 ini adalah milenial, ya, usia 40 ke bawah, 40 tahun ke bawah. Kemudian milenial ya, tentunya dengan semangat yang cukup tinggi, ya, memiliki kreativitas, semangat untuk belajar dan berinovasi. Sementara di sisi lain sharing knowledge ini kami sudah sering melakukan. Namun dalam konteks unit-unit yang lebih kecil, ya nanti kami paparkan dalam slide-slide selanjutnya. Baik, berikutnya. Nah, ini bangunan strategik kami, ya, bagaimana
kami punya visi ya, menjadi smart operator pelabuhan berskala dunia. Ya. Tentunya itu semua visi itu harus ditunjang dengan menurunkan menjadi tujuan strategis, strategi korporasi, ya, kemudian sampai ke enablernya. Nah, dikaitkan dengan budaya, ini bahwa visi tersebut tentunya akan bisa dicapai itu dengan kondisi budaya perusahaan yang harus sangat baik, kemudian juga ditunjang SDM yang cukup mumpuni. Nanti di slide selanjutnya kami akan share tentang apa yang sudah kami lakukan terkait dengan budaya dan penyiapan SDM yang kompeten. Baik, berikutnya. Nah, kita ketahui ya, jadi dari riset yang dilakukan oleh Sigroy, ya, jadi perusahaan dengan happy employee melahirkan kinerja yang lebih tinggi ya, 20% lebih tinggi daripada satu perusahaan dengan kondisi pekerjaan yang tidak happy. Ya. Dan happy employee 12% lebih produktif. Ya, jadi intinya adalah bahwa kalau kita bekerja dengan suasana hati yang gembira, gitu ya, happy, maka kita cenderung akan menjadi lebih produktif. Kemudian secara umum metodenya di tempat kami adalah satu sisi kesejahteraan, ya, di mana nanti ada employees protection-nya bagaimana. Kemudian yang kedua budaya dan kebijakan itu bagaimana mempromot ya, positive work environment, kemudian encourage two-way communication, bagaimana kita membudayakan komunikasi tidak hanya satu arah, tidak hanya top down tapi juga bottom up. Kemudian juga tidak lupa itu menggunakan memberikan rekognisi dan reward terhadap apa ya yang dilakukan oleh pegawai, prestasi yang dilakukan oleh pegawai. Nanti kami akan jelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Silakan. Baik, ini terkait proteksi ya. Saya kira ada beberapa yang sifatnya mandatori yang dilakukan oleh BUMN maupun perusahaan pada umumnya ya terkait BPJS ya. Jadi kita mengikut BPJS sesuai ketentuan baik kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. Kemudian imbalan pasca kerja ya purna bakti dan bantuan kematian. Kemudian juga ada program pensiun ya baik PPIP maupun PPMP masih kami laksanakan di perusahaan. Kemudian juga food coupon, extra fooding dan vitamin. Ini terkait dengan situasi pandemi ya. Kami juga memberikan pegawai ketahanan ya, suplemen dan lain sebagainya supaya lebih ketahanan fisiknya supaya lebih kuat menghadapi wabah. Kemudian APD tentunya kami ini perusahaan sebagai terminal operator, tentunya lingkungan kerja kami termasuk di dalam lingkungan yang mewajibkan semua operator yang berada di operasional di lapangan maupun di sisi dermaga itu menggunakan APD. Kemudian medical check up secara rutin dan melakukan fit to work. Kedua kita lakukan setiap akan memulai aktivitas khususnya untuk yang di operasional. Jadi pada intinya perusahaan memberikan rasa aman, kesejahteraan, keselamatan kerja, kemudian Pelindo 3 juga memberikan jaminan sosial, ya, tidak hanya bagi pegawai tapi juga pemagang, ya, dan mewajibkan stakeholder untuk mendaftarkan pekerjaannya menjadi peserta jam sostek. Jadi semua yang bekerja di lingkungan diupayakan semuanya tercover, termasuk pemagang, ya, maupun para vendor yang bekerja di lingkungan Pelindo 3. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana promote positive work environment? Jadi ada beberapa sistem di kami. Pertama adalah reward system. Jadi penghargaan terhadap pegawai yang berkinerja baik, unggul, dan inovatif itu dikaitkan dengan karir, kemudian rekognisi, bonus, dan kesejahteraan lainnya. Kemudian secara talent, kinerja terus meningkat serta terciptanya kader perusahaan yang unggul. Jadi sekarang laba per pegawai Pelindo 3 mengalami peningkatan yang luar biasa dengan CAGR-nya 16,52%. Kemudian juga perusahaan juga baru saja ya tahun 2020 menerima penghargaan sebagai Best Companies in Creating Leader from Within. Nah, tadi yang kami sampaikan di depan ya. Jadi direksi kami, 6 direksi kami full semuanya dari kader Pelindo 3.
Ya tentunya bisa terjadi semacam itu karena ada proses di dalam internal perusahaan kami. Kemudian secara inovasi, jadi kami secara terus-menerus begitu memotivasi pegawai untuk bisa melakukan inovasi-inovasi, menyiapkan sistem. Jadi ada sistem sendiri di kami ya dengan aplikasi Sonia. Kemudian juga tiap tahun akhir tahun kami membuat kompetisi ya, Inno Reactivation. Jadi membuat kompetisi, semua inovasi itu kami kompetisikan. Kemudian IT sistem kita disupport oleh sistem pada seluruh aktivitas pengelolaan SDM di kami. Jadi sebetulnya sistem utamanya menggunakan SAP, kemudian ada beberapa sistem-sistem yang di-develop oleh aplikasi-aplikasi yang terintegrasi juga dengan SAP. Kemudian pola pengembangan berbasis kompetensi dan digital ya. Jadi kami punya learning management system untuk mengidentifikasi kebutuhan training, pelatihan pada setiap pegawai, kemudian itu juga menjadi dasar kami di dalam mengembangkan pegawai. Baik, berikutnya. Nah, ini bangunan talent management dan organisasi capabilities kami. Jadi pada prinsipnya, jadi talent management dan organizational capabilities di Pelindo 3 itu disupport oleh sistem. Jadi disupport oleh sistem. Nah, ini kami koordinasi ya, kami kolaborasi ya dengan PT Telkom pada waktu itu untuk membuat aplikasi pintar ya namanya ya, Pelindo 3 Talent Resource. Jadi pada prinsipnya di dalam aplikasi ini itu ada beberapa parameter yang dimasukkan ya, diantaranya adalah kompetensi, kemudian nilai kinerja, kemudian di samping dua aspek utama ini juga kami mempertimbangkan faktor pendidikan, kemudian inovasi ya. Jadi apakah pegawai tersebut punya ide-ide inovasi yang diinput dalam sistem sampai sejauh mana implementasinya, kemudian juga track record. Jadi kami lihat ya, jadi apakah seseorang itu pernah tour of duty kemana aja, untuk jabatan apa saja, itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian disiplin, apakah ada catatan disiplin pegawai, pelanggaran dan lain sebagainya. Kemudian juga kami menampung aspirasi. Jadi kami mungkin sama dengan BUMN yang lain ya, kami berada di beberapa lokasi, dan sekali lagi bahwa faktor human itu juga menjadi pertimbangan ya, faktor human. Jadi bagaimana pegawai itu bisa bekerja dengan nyaman, salah satunya adalah terkait lokasi. Meskipun kadang-kadang tidak bisa perusahaan itu 100% mengakomodasi, tapi paling tidak itu menjadi pertimbangan kami di dalam menempatkan pegawai. Baik, berikutnya. Nah, ini agak detail terkait dengan bagaimana alignment ya, penyelarasan tema rencana strategis fungsi SDM dan internalisasi budaya. Jadi sebagaimana tadi juga Pak Said juga menyampaikan bahwa program budaya itu tidak semata-mata kita melakukan campaign, tapi juga bagaimana budaya itu embed ya, jadi terintegrasi dengan sistem-sistem SDM di perusahaan, sehingga menjadi sesuatu yang sifatnya sistem, tidak hanya istilahnya sebagai sesuatu jargon ya, atau yang sifatnya hanya anjuran-anjuran, tapi juga masuk dalam sistem. Jadi kami, program budaya kami juga menyesuaikan dengan Human Capital Master Plan yang sudah ada di kami, sudah kami susun mulai 2020 sampai 2024. Baik, lebih jelas lagi nanti di slide berikutnya. Nah, roadmap-nya semacam ini, Bapak Ibu ini cukup detail ya, jadi nanti kalau ada kesempatan kita bisa melakukan saling studi ya, jadi benchmark ya, sebagaimana yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu dengan Pelindo 2 juga dengan PT Petrokimia juga, jadi kami saling sharing ya terkait sistem SDM di tempat kami masing-masing, nanti mungkin bisa kita lakukan. Jadi beberapa waktu yang lalu kami sharing juga dari BUMN yang lain juga sharing ke kami, jadi benchmarking sama-sama, diskusi begitu ya.
supaya nanti kita ada insight yang lebih baik yang mungkin bisa kita terapkan di tempat kita masing-masing. Baik, berikutnya. Nah, jadi ini corporate culture ya, internalisasi budaya perusahaan di Pelindo 3 pada prinsipnya ada 3 hal penting, yaitu prosesnya, kemudian people-nya, kemudian ada teknologinya. Ya, proses itu ada 2 prinsipnya ya, top down dan bottom up. Top down itu sifatnya direct dari atas ke bawah, jadi sama ini juga tadi disampaikan di PT POS ya, ada CEO Talk secara berkala, ada pemaparan secara online, ada juga CEO message melalui email, kemudian dari pesan-pesan termasuk juga dengan surat edaran dan lain sebagainya. Kemudian ada webinar budaya perusahaan, kemudian pelatihan online, safety patrol, ya, efficiency challenge, remote working. Jadi ini yang sifatnya top down. Kemudian yang bottom up itu ada community of practice ya, COP. Jadi pelaporan unsafe action, pelaporan unusual condition, ya pelaporan kesehatan dan emosi pegawai. Ya. Kemudian nanti terkait dengan people, jadi ada beberapa program utama kami apa yang disebut sebagai Portison value, tentang bagaimana penilaian value ya, value akhlak itu diambil disupport melalui sistem sehingga mengeluarkan satu skor begitu ya. Kemudian Portison performance itu penilaian perilaku, kemudian knowledge community, kemudian culture challenge, change agent ya. Kemudian terkait teknologi ya, semua proses di kami termasuk implementasi budaya yaitu disupport oleh teknologi ya. Tentunya dengan situasi pandemi yang seperti sekarang ini satu kondisi yang istilahnya itu ya, kita lihat, kita dapatkan hikmah positifnya ya. Jadi kita benar-benar didorong semuanya untuk bisa mengimplementasikan penggunaan teknologi semaksimal mungkin ya, supaya kita bisa sebisa mungkin melakukan social distancing ya dengan menggunakan teknologi online. Baik, slide berikutnya. Nah ini beberapa aktivitas ya di tempat kami terkait dengan corporate culture dan KM ya. Jadi beberapa tadi sudah kami jelaskan ya. Ya salah satu yang menarik di kami ya, yang simple ya, itu ada Thanks God It's Free ya, and knowledge sharing ya. Ini adalah di mana kita secara berkala itu men-share ke para pegawai, ada buku-buku bagus ya, biasanya terkait dengan manajemen ya, terkait juga dengan masalah kehidupan ya, jadi atau masalah sehari-hari ya, buku-buku populer kita share, kemudian pegawai yang berminat itu bisa mendaftar, mendapatkan buku gratis dari perusahaan, kemudian dengan berikutnya itu adalah sharing secara bergantian sebulan 2 kali. Nah, ini cukup menarik bagi pegawai ya. Kemudian ada Portison certification, nanti kami jelaskan di slide berikutnya, termasuk juga ada raport budaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi akhlak di kami upayakan bisa terukur ya secara kuantitatif ya. Jadi ada raport budaya pada setiap pegawai, sama seperti kita sekolah dulu ya. Jadi kita berangkat dari akhlak, kemudian kita turunkan indikatornya, kemudian sampai ke sistem scoringnya. Baik, slide berikutnya. Nah, encourage two-way communication. Jadi intinya adalah untuk menyampaikan sebuah cerita ataupun program agar dapat didengar. Pelindo 3 menetapkan target audiens sebanyak target yang dibutuhkan. Ya. Kemudian kita lihat pengukuran partisipasinya, komunikasi internal maupun eksternal, kemudian juga penggunaan komunikasi, media komunikasi, ya, menggunakan segala channel, ya, omni channel. Kemudian channel komunikasi internal kita itu ada forum, ada My Pelindo, jadi aplikasi favorit ya pada semua pegawai My Pelindo ya. Di dalamnya ada mulai absensi, ada mulai juga
daily health check-in ya, untuk mengevaluasi kondisi tiap pegawai, apakah sakit, apakah sehat dan lain sebagainya. Tiap hari pegawai wajib mengisi. Kemudian ada partition value ya, kemudian ada email ya, kemudian training ya. Jadi semenjak pandemi ini ada hikmahnya. Jadi training kami, saya kira sama ya di tempat yang lain juga, itu sebagian besar akhirnya online, Bapak Ibu sekalian. Sebagian besar online, dan secara biaya kami turun cukup drastis ya, menjadi hampir 75% dari biaya yang biasa kita keluarkan di tahun-tahun sebelumnya. Ya, dengan manfaat yang lebih banyak ya, karena peserta bisa lebih banyak, biayanya juga lebih murah. Kemudian World TV workshop ya, face to face website dan lain sebagainya. Untuk eksternal itu sama juga ya, kita menggunakan channel-channel sosial media. Kemudian berikutnya, baik, experiential learning ya. Jadi kami memberlakukan data sharing. Apa itu data sharing? Data sharing pada prinsipnya adalah bagaimana perusahaan memberikan pengalaman belajar pada pegawai, ya, di samping untuk supaya pegawai itu tidak monoton mengerjakan satu hal, juga supaya memberikan bekal pegawai supaya wawasannya lebih luas. Ya. Jadi bisa saja perusahaan itu misalnya memindahkan ke unit kerja yang lain dengan pekerjaan yang sama, misalnya sebelumnya SDM dipindah ke regional ya, regional yang lain tetap SDM. Ya, bisa juga cross function. Dari SDM mungkin ada yang di data sharing ke bagian yang bagian umum, sektor dan lain sebagainya. Jadi itu untuk memperkaya wawasan ya. Dan data sharing sifatnya sementara ya, di kami ini 3 bulan, bisa diperpanjang 3 bulan, jadi maksimal 6 bulan. Kemudian Pelindo 3 dedication itu beberapa aktivitasnya, ada ngajar, ada bakti sosial, kemudian ada pengembangan kampung hidroponik dan lain sebagainya. Baik, berikutnya kemudian mini studio ya, ini seperti yang kita lakukan saat ini menggunakan mini studio. Jadi karena ini hikmah dari pandemi ya, kita lebih efektif menggunakan media-media online semacam ini. Baik, berikutnya. Nah, ini ya mungkin terkait dengan program budaya di kami, jadi omni channel ya. Kemudian thanks it's rebook ya, sebagaimana yang tadi kami jelaskan, knowledge community, ini sharing dari expert internal pada pegawai, dilakukan di semua regional. Kemudian partisan certification, nah ini menarik, partisan certification ini semacam ujian ya, seperti pada waktu kita kuliah dulu ya, UAS mungkin ya. Jadi setiap tahun kita melakukan partisan certification, intinya adalah ujian secara online untuk mengevaluasi pengetahuan-pengetahuan dasar dan teknis yang harus dimiliki oleh pegawai. Jadi ada dasar, ada teknis. Jadi pegawai keuangan nanti soalnya beda dengan pegawai SDM dan operation. Jadi menyesuaikan. Nah ini event tahunan di kami. Baik, next slide. Slide berikutnya. Oke ya, jadi ini bagian dari knowledge capture ya. Jadi beberapa subjek matter expert ya, ahli-ahli di dalam internal perusahaan itu bagaimana kemudian di capture ilmunya ya, di capture ilmunya itu kemudian dituangkan dalam satu bentuk buku ya. Sekarang sudah ada 21 buku dari 31 subjek master expert dan kurang lebih dari 1000 knowledge content ya, mulai dari buku, kemudian message dan lain sebagainya. Berikutnya. Nah, ini tadi yang kami sudah sampaikan, bisa dilewat berikutnya. Nah, ini ya, kebijakan perbaikan berkelanjutan. Jadi kami mendorong semua pegawai itu bisa menyampaikan inputnya ya, inovasinya atau masukannya untuk perusahaan ya, melalui aplikasi kami namanya MySonia. MySonia itu singkatan dari Sistem Online Inovasi dan Saran. Jadi
kalau ada kejadian, ada ingin memberikan masukan, input di Sonia. Nah, semuanya nanti akan terakumulasi untuk dievaluasi oleh perusahaan untuk menjadikan perusahaan ini supaya ada continuous improvement. Baik, berikutnya. Baik, ini event tahunan ya. Jadi dari MySonia, dari ide inovasi kemudian dibuat kompetisi, ya. Kemudian setelah itu, setelah kompetisi ketemu pemenangnya, kemudian ide-ide yang ada itu kemudian bagaimana perusahaan mensupport untuk supaya bisa terrealisasi. Ya, baik, berikutnya. Baik, ya oke, ini partisan performance ya. Jadi intinya sebagaimana jadi kita merubah Bapak Ibu sekalian sistem penilaian kerja di kami. Kalau sebelumnya itu setahun sekali ya menjelang akhir, tapi sekarang ya semenjak sudah 2020 pertengahan 2020 kami memberlakukan apa yang dinamakan partisan performance. Apa bedanya? Partisan performance itu tidak setahun sekali, tapi sebulan sekali. 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali menilai dan merencanakan pekerjaan, menilai bawahan atau staf pada bulan sebelumnya dan merencanakan untuk bulan depan. Ya. Yang dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan tunjangan kinerja pegawai. Jadi kalau penilaiannya bagus, tentunya tukinya juga akan bagus dan sebaliknya. Baik, berikutnya. Baik, ini formal learning ya. Jadi kita juga melakukan pengembangan terkait untuk pegawai ya, untuk dalam negeri maupun di luar negeri ya. Jadi kita karena industri pelabuhan banyak pegawai yang kita kirim di Eropa, Australia, Korea ya, kemudian di Taiwan juga. Ya, silakan. Baik, jadi yang tadi kami sampaikan, akhlak di kami upayakan kuantitatif ya. Kuantitatif terukur, ada indikatornya, jadi keluar angka. Ya, itu sudah kami lakukan dan tentunya masih proses evaluasi untuk kita perbaiki secara lebih baik lagi supaya lebih akurat gitu ya. Jadi kalau orang yang nilainya 75, bagaimana supaya memang benar-benar dia lebih baik dari yang nilainya 65 misalnya. Baik, berikutnya. Baik, ini achievement ya di yang kami dapatkan ya. Jadi terkait K3, terkait Best Company Creating Leaders ya dari majalah SWA, kemudian juga seperti yang tadi kami sampaikan ya terkait dengan direksi kami. Baik, berikutnya. Ini, nah inovasi yang tadi kami sampaikan, kita lihat pertumbuhannya ya. 2017 ada 85 ide, 2018 76, 2019 118 dan terakhir 2020 naik cukup fantastis menjadi 290 ide. Ya, jadi karena memang kita mendorong teman-teman ya pegawai untuk melakukan inovasi ya terkait dengan pekerjaannya sehari-hari maupun terkait apa yang diamati di dalam perusahaan. Baik, terima kasih ya atas waktu yang diberikan untuk kami sharing ya. Dan mungkin bisa kita kembangkan dalam diskusi lebih lanjut di forum ini atau di forum-forum sharing berikutnya. Terima kasih. Semangat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik sekali. Tadi kita lihat ada Thanks God It's Free Book, itu menarik sekali. Langsung teringat nih di di pikiran kita dan itu mengenal sekali Pak dan program-programnya keren sekali tadi yang ditayangkan. Tentunya juga akan banyak sekali dari para peserta yang penasaran untuk mengajukan pertanyaan baik ke Pak Said ataupun ke Pak Rendra. Ini sudah kami akumulasi dari beberapa pertanyaan yang masuk ke Q&A. Kita akan bacakan diantaranya, silakan. Baik, dari Pos Indonesia, Pak Bait Salimi, Regional 4 Jakarta, ini menanyakan bagaimana kepada Pelindo ya, bagaimana Pelindo mengukur kinerja karyawannya dalam periode tertentu untuk memberikan reward secara objektif. Baik, nanti ini mungkin Pak Rendra akan langsung menjawab pertanyaan dari Pak Bait Salimi
Kantor Regional 4 Jakarta. Akan kita langsung dijawab saja Pak. Rendra silakan agar tidak lupa. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik ya. Bagaimana melakukan penilaian kinerja ya, di kami istilahnya partisan performance. Jadi kami ini tidak lagi setahun sekali Bapak Ibu, jadi setiap bulan ya. Jadi sebelum tanggal 10 pegawai itu dinilai kinerjanya di bulan sebelumnya. Dan setiap pegawai merencanakan koordinasi dengan atasannya untuk kinerja di bulan setelahnya. Kemudian penilaiannya bagaimana? Nah, Bapak Ibu paling mudah saya menjelaskan, Bapak Ibu tentunya pastilah pernah menggunakan layanan Gojek ya misalnya, atau GoFood ya. Jadi penilaiannya simpel, di kami ada aspek-aspeknya ya, menilainya seperti itu. Jadi tinggal klik-klik ya. Misalnya kalau kinerjanya sangat bagus ya bintangnya 5 gitu kan gitu, tinggal diklik ada bintangnya. Kalau biasa-biasa saja bintangnya 3, kalau kurang bintangnya 1 dan lain sebagainya. Jadi nilainya itu nanti akan terakumulasi menjadi keluar satu angka. Jadi kemudian di dalam aplikasi juga itu ada feedbacknya juga, tidak hanya ngeklik bintang tapi juga ada feedback. Misalnya kalau kita ngeklik bintangnya 3, berarti ini biasa-biasa aja performanya. Feedbacknya apa? Di situ atasan harus menyampaikan, ya. Misalnya kok kinerjanya lambat, ya. Misalnya kok kok sering tidak ada di tempat misalnya. Misalnya kok harus meningkatkan disiplinnya, harus meningkatkan kompetensinya ya, misalnya komunikasi, koordinasi dengan tempat lain. Achievement-nya harus ditingkatkan dan sebagainya. Itu ada note-nya di situ. Jadi proses coaching-nya juga bisa dilakukan melalui sistem. Meskipun juga secara offline juga bisa dilakukan. Jadi, seperti itu. Baik, sudah terjawab. Ini dilakukan setiap bulan, menarik sekali. Seperti rating tadi yang Bapak katakan dan feedback yang diberikan. Selanjutnya, penanya selanjutnya boleh ditampilkan. Dari Pelindo 3, Pak Yuda Diki, ini menanyakan apa saja tantangan PT POS saat mengelola budaya akhlak mengingat baru 1 tahun penerapan akhlak dilakukan dan lingkup kerja PT POS yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Langsung dijawab Pak Said Haryadi. Baik, terima kasih Mas Yuda Diki Pelindo 3. Memang benar sekali bahwa untuk implementasi budaya akhlak ini salah satu challenge-nya memang tersebarnya outlet di seluruh Indonesia. Oleh karena itu memang tidak mungkin kalau penerapan budaya ini hanya ditangani oleh sebuah culture management yang ada di kantor pusat. Ini dari awal kita menyadari betul, sehingga memang yang pertama adalah sebuah mindset yang harus kita tanamkan bersama kepada seluruh karyawan, bahwa khususnya kepada para leader, bahwa tanggung jawab untuk penerapan budaya ini bukan hanya merupakan tanggung jawab divisi budaya. Kebetulan kami di kantor pusat, saya sendiri memang mengelola divisi culture management, tapi penerapan budaya harus di mindset bahwa itu tanggung jawab seluruh karyawan, utamanya para pimpinan unit sebagai culture champion. Itu mindset itu harus menjadi betul-betul ditanamkan sehingga memang semua menggaungkan hal yang sama dalam masalah transformasi budaya ini. Tidak mungkin budaya akan berubah ketika para leader tidak terlibat dalam proses perubahan budaya. Itu yang pertama, saya kira mindset. Yang kedua, memang
seperti sudah saya sampaikan tadi, kita membentuk para penggerak budaya mulai dari direksi sebagai culture change leader, kemudian para pimpinan unit sebagai culture champion, dan di masing-masing unit kerja ada yang disebut culture change agent di seluruh kantor pos di seluruh Indonesia. Saya kira ini juga pada ikut hadir pada hari ini. Pada culture change agent ini memang yang sangat kita harapkan untuk menjadi pengelola aktivitas, internalisasi, aktivasi budaya di masing-masing unit kerja. Jadi memang kalau dari culture change agent di unit kerja, kemudian para pimpinan unit tidak bergerak, memang akan menjadi sulit untuk terjadi perubahan. Apalagi kunci dari perubahan budaya itu adalah perubahan atau transformasi personal. Kalau individunya tidak berubah, maka sebetulnya tidak akan terjadi perubahan. Dan paling sulit adalah transformasi personal. Saya kira itu Mas Diki ya dari Pelindo. Jadi memang ketersebaran outlet ini menjadi salah satu challenge tersendiri dalam penerapan budaya. Saya kira demikian, teman-teman. Baik, terima kasih Pak Said sudah terjawab. Dukungan dari Culture Change Agent di seluruh Indonesia tentunya juga memberikan peran yang luar biasa untuk menjadi change culture di setiap UPT dan seluruh kantor pos. Baik, silakan selanjutnya penanya ketiga, Pak Joko Sudarmawan, ini dari Regional 8 Denpasar ya. Baik, Pak Joko menanyakan melalui program Portizen Performance di PT Pelindo 3, bagaimana korelasi terhadap implementasi budaya perusahaan di PT Pelindo 3? Silakan, Pak Rendra. Ya, baik, pertanyaannya sangat baik ya. Dari Pak Joko tadi ya, jadi bagaimana keterkaitan antara Portizen Performance, penilaian kinerja dengan budaya ya. Jadi aspek-aspek di dalam Portizen Performance itu kita develop itu juga mempertimbangkan budaya ya. Jadi mempertimbangkan budaya akhlak. Jadi di dalam menentukan aspek-aspek penilaian kinerjanya itu selain yang sifatnya itu hard ya, hard itu artinya yang bisa terukur ya. Seperti misalnya target kinerjanya ya, seseorang harus melakukan suatu produktivitas tertentu ya. Itu juga ada yang dikaitkan dengan yang sifatnya perilaku, Pak, yang sifatnya perilaku. Jadi itu juga menjadi dasar juga melakukan coaching ya. Jadi mungkin salah satunya juga bisa kita lihat intinya seperti juga Instagram itulah ya, di mana tiap pegawai itu menunjukkan perilaku di lapangan ya. Kemudian teman lainnya juga bisa memberikan rekognisi. Jumlah rekognisi itu yang nanti akan menjadi skor penilaian terakhir. Jadi sistem ya, aplikasi Portizen Performance itu didevelop sedemikian rupa supaya penilaian itu kan juga tidak hanya dari atas, tapi juga ada juga dari samping. Tapi semuanya itu tercover di dalam sistem. Ya, jadi kaitannya dengan akhlak bagaimana? Ya, yang tadi itu. Jadi aspek-aspek yang dinilai itu terkait juga dengan 6 value akhlak. Ya, jadi amanah, kompeten, ya, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif. Itu tercapture di dalam aspek-aspek yang dilakukan penilaian setiap bulannya. Jadi seperti itu Pak Joko. Moga-moga bisa menjawab. Boleh ditampilkan? Ini dari Pak Fatwa, Pupuk Indonesia, izin bertanya, Bapak untuk PT Pelindo. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kinerja karyawan per bulan. Nah, bagaimana mengelolanya dan ada korelasi dengan akhlak. Seperti itu. Dan untuk PT Pos menanyakan cabang yang banyak Pak, seperti apa mengelolanya dan unit kerja.
apa yang mengkoordinasikannya? Terima kasih. Ini pertanyaan 2 untuk Pelindo dan untuk PT POS. Baik, dijawab dulu mungkin dari Pak Rendra, pertanyaan pertama tentang penilaian kinerja karyawan per bulan. Bagaimana pengelolaannya? Silakan. Baik, tentang pengelolaannya. Jadi tentunya kami pasti karena karyawan kami ribuan, ya, jadi disupport oleh aplikasi. Jadi disupport oleh aplikasi, ya. Kemudian kaitannya dengan, jadi aplikasi ini nanti akan mengolah sampai mengeluarkan satu skor tertentu, ya, setelah dilakukan input oleh para penilai, ya. Jadi kemudian contoh sederhananya begini, ya, nanti itu kan di tiap awal bulan itu kan kita semua merencanakan aktivitas, kemudian para atasan itu kemudian melakukan satu verifikasi, ya. Jadi misalnya seseorang katakanlah bagian rekrutmen misalnya, ya, itu nanti 1 bulan ke depan ini akan melakukan apa, kemudian targetnya berapa lama, ya, main days-nya itu berapa lama, kemudian kompleksitas pekerjaannya juga dinilai, ya. Tentunya tidak semua tugas itu kompleksitasnya sama, ya. Jadi kita ada yang namanya Dictionary of Complexity. Jadi kamus kompleksitas, ya, untuk menentukan satu tugas itu kompleksitasnya apakah skornya 1, apakah 2, apakah 3, ataukah 4. 4 ini yang paling sulit. Ya, 4 itu yang paling sulit, yang melibatkan analisa, evaluasi dan lain sebagainya. Kalau 1 yang paling sederhana, ya, tugas-tugas clerical. Nah, setelah itu setelah direncanakan, maka bulan depannya dilakukan penilaian. Kaitannya sama budaya apa? Ya, kaitannya bahwa di samping tugas-tugas itu ada aspek-aspek yang sifatnya aspek-aspek budaya itu masuk di dalam penilaian itu. Ya, di dalam aspek-aspek yang dinilai oleh penilai, ya, ini terutama atasan. Ya, jadi itu sehingga korelasinya itu akan terlihat di situ, ya. Jadi contoh sederhananya begini, kalau nilainya bagus, misalnya tugas-tugas yang direncanakan di awal itu bisa tercapai dengan baik, nah itu kan sudah indikasi bahwa seseorang itu punya kompetensi, kan gitu, ya. Kemudian amanah tentunya, apa yang dibebankan kepada kita itu dilaksanakan, ya, apa yang direncanakan betul-betul dilaksanakan. Kemudian tentunya kolaborasi, beberapa pekerjaan memang harus koordinasi dan lain sebagainya. Baik, jadi seperti itu pengelolaannya dan korelasinya dengan akhlak, ya. Jadi kita dibantu oleh sistem dan juga aspek-aspeknya juga dikaitkan dengan budaya, ya. Jadi karena yang tadi kami jelaskan di awal, budaya itu kalau hanya jargon, tidak dimasukkan di dalam sistem, maka sulit implementasinya. Sehingga itu kita masukkan, salah satunya di masalah yang terkait dengan penilaian perilaku pegawai. Baik, moga-moga bisa memberikan kejelasan. Terima kasih Pak Rendra. Lalu bagaimana dengan pengelolaan di PT POS? Langsung dijawab oleh Pak Said. Baik, terima kasih. Tadi sebetulnya pertanyaan yang ini juga mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan kantor cabang yang banyak, ya. Tapi saya akan menambahkan dari apa yang sudah saya jawab tadi, yang tadi intinya adalah terkait dengan kita membentuk culture change agent di masing-masing unit kerja. Dan itu di kantor pusat ada namanya divisi culture management yang itu mengkoordinir, memfasilitasi dan menginisiasi semua kegiatan internalisasi aktivasi budaya. Tapi saya akan menjawab lebih lanjut lagi, seperti saya sampaikan tadi bahwa dalam transformasi budaya yang paling sulit adalah personal transformation. Jadi menurut kami untuk bisa
individu ini bertransformasi, beberapa hal yang sudah dan akan kita lakukan adalah yang pertama tentu saja komunikasi dan edukasi yang terus-menerus, karena budaya itu bukan sekali, 2 kali atau setahun 2 tahun, tetapi proses yang panjang yang perlu komitmen dan perlu endurance yang cukup. Jadi komunikasi edukasi yang terus-menerus, tentu saja melalui saluran komunikasi yang bisa menjangkau seluruh karyawan. Ya, ini memang sekarang ini menjadi tantangan tersendiri. Kita bisa sekarang ini kita melalui medsos, kemudian komunikasi Telegram, WhatsApp dan lain-lain, termasuk website. Yang kita rencanakan akan kita lakukan adalah kita akan membuat aplikasi sehingga akses kepada informasi maupun edukasi bisa lewat gadget ya. Lewat gadget, semua orang saya kira semua sudah punya perangkat gadget sehingga setiap saat bisa diakses informasi dan edukasi tersebut. Yang kedua, seperti disampaikan tadi oleh Pak Rendra, jadi dipaksa dengan sistem. Kami sudah menerapkan dalam performance appraisal atau penilaian kinerja, itu ada 2, proses dan output. Yang proses saat ini adalah penilaian terhadap perilaku dari akhlak. Jadi dipaksa dengan sistem sehingga orang dinilai bagaimana perilaku akhlaknya. Jadi masuk dalam performance appraisal. Yang ketiga, tentu saja sekali lagi komitmen dari leader yang ini nantinya akan menjadi penilaian juga apakah leader dianggap dia qualified ketika dia juga mampu merubah atau mentransformasi akhlak di unit kerjanya. Dan yang keempat, kita juga akan melakukan seperti yang disampaikan Pak Rendra tadi, evaluasi online. Tentu saja ini pertama kita akan lakukan evaluasi pemahaman sehingga seluruh karyawan dipaksa untuk belajar karena akan dievaluasi melalui pemahaman dan ada hasilnya nanti masing-masing bisa membaca apakah dia telah lulus atau belum. Saya kira itu beberapa hal yang saya tambahkan dari keterangan saya yang pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Said. Dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang juga telah ikut aktif dalam sesi Q&A. Ini banyak sekali kami terima, namun dikarenakan keterbatasan waktu kami hanya membacakan 4 penanya saja. Dan Alhamdulillah di kesempatan BUMN Culture Talk Series 6 ini menghadirkan juga peserta lebih dari 300 orang. Wow, apresiasi yang luar biasa untuk semuanya. Nanti ada yang langsung. Ya, mungkin ada yang langsung bertanya, akan kita kasih kesempatan juga. Silakan untuk menanyakan langsung. Raise your hand, boleh Bapak dan Ibu? Silakan. Yang akan interaktif langsung dengan Pak Rendra ataupun dengan Pak Said. Kami berikan kesempatan. Ada Bapak dan Ibu? Baik, jika tidak ada, kami juga meminta untuk Bapak Ibu apabila berkenan untuk mengisi feedback yang akan kami tampilkan melalui QR Code di layar monitor. Silakan berikan bagaimana feedbacknya dari kegiatan acara BUMN Culture Talk seri ke-6 ini yang dipersembahkan oleh Pos Indonesia serta Pelindo 3. Ya, terlihat di layar monitor pengisian feedback melalui http://bit.ly/feedback_BUMN Culture Talk seri 6. Hadiahnya gimana hadiah tadi? Dan hadiah yang akan diberikan nanti ada 4 orang yang akan kami hubungi langsung dari pihak admin untuk dikirimkan secara langsung ke alamat Bapak dan Ibu. Mungkin ada lagi untuk closing statement Pak Said ataupun Pak Rendra sebelum kita akhiri seluruh rangkaian acara hari ini. Ya, terima kasih Mas Rizky. Sekali lagi teman-teman penggerak budaya di seluruh BUMN yang ikut dalam acara ini,
dari PT Pos Indonesia menyampaikan terima kasih atas keikutsertanya dalam Culture Talk Series 6 ini. Mudah-mudahan kita bisa saling belajar dan mudah-mudahan dengan saling belajar ini menambah energi dan kapasitas kita untuk mengelola budaya di masing-masing perusahaan. Melalui forum ini juga saya sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan saya dari seluruh Indonesia yang ikut dalam acara Culture Series Talk Series 6 ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan teman-teman yang di kantor pos seluruh Indonesia dan bisa semakin memberi bekal untuk menggerakkan aktivitas budaya di masing-masing unit kerja. Terima kasih Mas Rizky, terima kasih Pak Arendra dan kawan-kawan Pelindo, terima kasih seluruh teman-teman yang dari BUMN yang lain. Baik, Pak Arendra mungkin mau menambahkan, silakan. Ya, jadi aktivitas implementasi budaya ini sebenarnya sangat strategik ya untuk perusahaan kita semuanya ya. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, jadi di awal bahwa bisnis perusahaan itu bisa berkembang, itu ada dua pilar. Pertama itu terkait dengan strategi bisnis, tapi sayap yang satunya itu adalah strategi budaya. Jadi kalau kita hanya melihat satu sisi ya, strategi bisnis, tentunya pasti akan timpang karena sebagaimana yang banyak tokoh sampaikan, bisnis itu ada institusi, tapi juga ada orang-orang. Orang-orang ini bagaimana kita menyentuhnya untuk bisa menghasilkan satu kinerja ya atau satu perilaku yang sesuai dengan harapan perusahaan. Tentunya disitulah pendekatan budaya itu dilakukan dan ini menjadi PR kita semua teman-teman sekalian, penggiat dan penggerak budaya ya khususnya yang ada di BUMN dan semua yang hadir pada siang ini, bagaimana supaya aktivitas budaya itu menjadi agenda penting ya, agenda utama kita selain kita juga berpikir secara bisnis strategik. Dan terima kasih sekali lagi pada teman-teman ya, Pak Said Aryadi dan tim ya di PT Pos. Kita bisa berkolaborasi pada kesempatan ini dengan sangat baik ya, sehingga terselenggara kegiatan pada sore hari ini. Dan juga salam ya dari Surabaya, Pelindo 3 untuk teman-teman semuanya. Moga-moga ke depan kita bisa sharing-sharing lagi, gitu ya. Sharing-sharing lagi terkait budaya maupun terkait topik-topik yang lainnya dalam rangka untuk lebih menguatkan kita ya di BUMN supaya BUMN nanti bisa menjadi lebih baik karena tantangan ke depan tentunya akan lebih challenging ya bagi kita semua khususnya BUMN. Sekali lagi terima kasih Mas Rizky dan teman-teman panitia semuanya ya bisa berjalan dengan lancar pada acara pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan juga terima kasih kepada seluruh peserta Culture Talk Series BUMN yang ke-6 hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh ilmu yang akan dibagikan dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menunjang kinerja kita. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan BUMN Culture Talk Series yang ke-7 bulan nanti yang akan disampaikan oleh Perum Bulog dan Pupuk Indonesia. Maju terus dan tetap semangat, terapkan budaya akhlak di kehidupan kita sehari-hari. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanah. Kami memegang teguh kepercayaan yang mulia. Kami
Kita maju bersama. Peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Mendedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun berubah. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Kami siap merawat Oh iya Pak, kita yang terbaik akhlak BUMN. Saya akan pimpin, saya akan kawal. Mari wujudkan akhlak untuk Indonesia.